Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd, sahabat santri yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Irfan Amiruddin dalam kajian kita tentang asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala dari kitab Mukhtasar Kitab Walillahil Asmaul Husna fad'uuhu biha karangan Syekh Abdul Aziz Ibn Nasir Al-Jalil. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan ada sudah 6 tentang keutamaan mempelajari ilmu yang berkaitan tentang asmaullah, ya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala wa sifatuhu dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita akan melanjutkan yang ke-7, sabi'an yang ke-7 fi ma'rifati asma'illahi wa sifatihi. Ketika kita mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, wa ta'abbudu lahu biha, serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tadi, samaratun thayyibah, punya pengaruh yang sangat baik fil mauqifi minal masa'ib wal makruhat, tentang menempatkan diri kita ketika terdapat musibah atau hal-hal yang tidak kita sukai. Kenapa seperti itu? Fa idza 'alimal 'abdu anna rabbahu 'alimun hakim. Jika seorang hamba mengetahui bahwa Tuhannya itu alim, maha mengetahui siapa yang berhak dapat musibah, siapa yang tidak. Hakimun, maha memberi hikmah dalam setiap musibah dan perkara-perkara yang tidak kita sukai. Dan Allah itu maha adil, tidak mungkin menzolimi hambanya. Maka rodiya wa sabara, maka hamba tersebut ketika sudah tahu Allah itu alim, hakim, maka hamba tersebut akan ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, wa sabara, dan juga akan bersabar atas ketetapan Allah tersebut. Wa tayaqqana annal makruhat allati tusibuhu wal mihan allati tanzilu bihi fiha durubun minal masalih. Bahwasanya dia akan juga yakin bahwa setiap musibah yang menimpa dirinya dan juga ujian-ujian yang diturunkan kepadanya sebagai bentuk untuk memberikan kemaslahatan wal manafi, dan juga manfaat untuk dirinya. Jadi musibah dan juga segala sesuatu yang menimpa kita, baik buruknya itu pasti untuk kemaslahatan dan juga manfaat bagi diri kita yang mengimani Allah Subhanahu wa taala serta beribadah kepadanya. Allati la yablughuha ilmuhu, yang mana semua ini tidak dapat kita capai kecuali dengan mengetahui bahwa Allah itu adalah alim serta hakim. Lakinnaha min muqtada' ilmillahi ta'ala wa hikmatihi fayatma'in. Maka jika kita sudah tahu akhir dari mengetahui nama Allah Subhanahu wa taala serta hikmah yang terkandung dalam setiap kejadian yang menimpa kita, maka seorang hamba kita ini akan tenang hatinya. Wa yaskunu ila rabbih, serta dapat menenangkan dirinya, pasrah pada Tuhannya. Wa yufawwidu amrahu ilaihi, serta kita akan pasrah dan menyerahkan semua urusan kita kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan yang ke-7 tentang mengenal nama Allah Subhanahu wa taala, kita akan ridho dan hati kita menjadi tenang ketika musibah serta perkara yang tidak kita sukai menimpa kita. Kenapa? Karena kita tahu Allah itu alim serta hakim, maha mengetahui siapa yang berhak mendapatkan musibah, dan hakim penuh hikmah, pelajaran dari dibalik semua musibah yang menimpa kita. Thaminan, yang ke-8, keutamaan mengenal nama Allah Subhanahu wa taala, fahmu ma'ani asma'illahi azza wa jalla wa sifatihi, mengetahui, memahami makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya, tariqun ila mahabbatillah, jalan menuju kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala, perlu bagi kita untuk memahami makna yang terkandung dari setiap nama Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan kepada kita.
wa ta'zimihi, serta mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa rajaihi wal khaufi minhu, dan juga kita dapat menaruh harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta takut hanya kepadanya. Jadi sahabat santri yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut akan mengantarkan kita kepada kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharapkan Allah Subhanahu wa taala serta takut darinya. Karena ulama telah mengatakan bahwa iman itu punya 3 unsur. Yang pertama unsur mahabbah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah perlu didasari dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena terpaksa. Yang kedua ar-raja, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau beribadah memang harus mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kita katakan, pokoknya saya beribadah, saya nggak mengharapkan apa-apa. Justru itu keliru. Harusnya kita beribadah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Dan yang ketiga adalah al-khauf, takut, yaitu kita beribadah takut kalau ibadah tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita takut jika kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala kan kita bermaksiat. Tasi'an, yang ke-9 tentang keutamaan ilmu asma wa sifat ini, inna fi tadabburi ma'ani asma'illahi azza wa jalla wa sifatihi, sesungguhnya ketika mentadaburi, mempelajari, menghayati makna-makna dari nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, akbaru aunin ala tadabburi kitabillahi azza wa jalla, sebab terbesar untuk menolong kita dalam mentadaburi kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Bahwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala perlu untuk mentadaburi, mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, sebuah kitab yang Allah kami turunkan kepadamu yang penuh berkah, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya, wal yatadzakkaru ulul albab, dan agar orang-orang yang berilmu itu dapat mengambil pelajaran. Jadi kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an perlu untuk kita mentadaburinya, mempelajarinya, mengetahui makna-maknanya. Dan untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini perlu bagi kita untuk mengetahui makna yang terkandung dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena hampir banyak ayat Allah tutup dengan nama-namanya. Ya. Sami'un basir, alimun hakim, azizun hakim. Jadi perlu bagi kita untuk mengetahui makna dari nama-nama tersebut. Ashiran, yang ke-10 tentang keutamaan asma wa sifat, al-ilmu bi asma'illahi azza wa jalla wa sifatihi, ilmu tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, yazra'u fil qalbi al-adab, akan menumbuhkan di hati kita ini adab, sopan santun, ma'allahi ta'ala wal haya'u minhu, dan adab kepada Allah Subhanahu wa taala serta punya rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu iringnya dengan adab. Ya, artinya kalau kita dengan orang lain perlu sopan santun, perlu tata krama, harusnya lebih lagi dengan Allah Subhanahu wa taala pencipta kita. Maka kita dapat melakukan adab kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misal seperti Allah itu Sami', maka kita punya adab kepada Allah apa? Mengucapkan hanya yang baik-baik saja. Karena Allah itu Sami', Maha mendengar. Allah itu Basir, Maha melihat. Maka kita hanya melakukan perbuatan yang Allah ridhoi saja. Kenapa? Karena Allah Maha melihat. Ya, itulah adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadi asyar, yang ke-11 dari keutamaan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, al-ma'rifatu billahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi, mengetahui Allah Subhanahu wa taala serta sifat-sifat dan nama-namanya. Tabasirul 'abdu bi naqais nafsihi wa uyuniha. Ketika kita mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, maka itu akan
membuat kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya membuat diri kita betul-betul rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa diri kita itu banyak sekali kekurangannya. Apa efeknya kalau kita tahu bahwa diri kita ini banyak kurangnya? Maka kita akan terhindar dari berbagai macam dosa-dosa besar. Yaqulul Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, semoga Allah merahmatinya, pernah berkata, arkanul kufur, rukun kufur, yaitu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, arba'ah, ada 4. Jadi 4 inti kenapa seseorang itu melakukan kekufuran kepada Allah. Yang pertama al-kibru, sombong. Yang kedua al-hasad, iri dan dengki. Yang ketiga wal-ghadab, marah. Dan yang keempat adalah syahwat. 4 ini menjadi pintu terbesar seseorang melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, kita tentu akan merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak mungkin melakukan yang namanya al-kibr, kesombongan. Apa yang kita bisa sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan di riwayat lain disebutkan kesombongan itu adalah sesuatu yang melekat pada diri Allah dan Allah haramkan kepada makhluknya. Dan kalau kita mengetahui bahwa Allah itu Maha Pemberi rizki, kita tidak mungkin melakukan hasad, iri dan kepada nikmat orang lain. Dan juga dua sisanya yang lain seperti marah dan juga syahwat, kita akan terhindar dari itu kalau betul-betul kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Ats-tsani asyar, yang ke-12 dan ini yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalil, al-athar as-sayyi'ah, pengaruh buruk yang dimiliki, allati tantaju min faqbil ad, yang timbul dari seorang hamba, lima'rifati asma'illahi ta'ala wa sifatihi, karena seorang hamba itu lalai dalam mengetahui nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, wa adami fahmihi laha wa tadabburiha, dan juga kurang memahami serta menghayati nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, wa ta'abbudi lillahi ta'ala biha, dan tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya. Jadi sekali lagi, beribadah kepada Allah itu perlu disertakan memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas bahwa di antaranya ibadah itu adalah berdoa. Bahkan kitab ini judulnya Walillahi al-asma al-husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik, fad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Jadi kita beribadah, apalagi berdoa, dan di riwayat disebutkan doa itu mukhul ibadah, inti dari ibadah. Fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Nah, tidak cukup bagi kita untuk menyebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim tanpa kita mengetahui makna-maknanya. Maka sahabat santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu ini akan mengantarkan kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari pengaruh-pengaruh buruk, serta insya Allah kita akan lebih menikmati beribadah kepadanya setelah mengetahui dan memahami makna-makna serta hikmah yang terkandung dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, terima kasih. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.